Kita tahu hanya 63 tahun dikasih keistimewaan oleh Allah, diantaranya adalah bulan Ramadan. Ada keistimewaan nilai amal ibadah meskipun pendek waktunya, tapi nilainya dahsyat. Satu di antaranya, Nabi kita mengajarkan kepada kita, itu pun perintah dari Allah, puasa 3 hari setiap bulan, nilainya sama dengan puasa 1 bulan. 13, 14, 16 Yaumul Bid, hari Budi. Nanti habis lebaran Syawal, puasa 6 hari, nilainya sama puasa 1 tahun. Perhatikan Al-Quran surat 35, surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna ijaratan lan tabur. Ini perniagaan yang tidak ada ruginya. Pertama, membaca Al-Quran. Nomor 2, mendirikan sholat. Nomor 3, menginfakkan sebagian harta benda kita di jalan Allah, terang-terangan maupun rahasia. Dan ini ada informasi, ladang sampai untuk masuk surga. Iki rek sampean katakan dari rahasia di antara kita loh. I love you full. Apa masjid kita itu mau digandeng? Kesempatan. Kalau mboten nggak ada duit, Pak, ya nggak ada semen roksak beres. Malaikat nyatet dewasa. Oke. Oh, duit pakai macam-macam. Supaya adalah bentuk perniagaan yang tidak ada ruginya. Selama masjid berfungsi, maka selama itu pula kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sampai kita mati selama masjid masih berfungsi, maka selama itu pula kita masih mendapatkan kebaikan dari Allah. Tijaratan lan tabur. Lek pancen ono masjid direnovasi, gak iso nyumbang dengan harta benda tenaga. Lek tenaga ada iso donga, muga-muga cepet mari. Lek donga gak iso seneng, gak ono masjid dibangun. Lek seneng tok gak iso meneng. Lek meneng ojo kakek cocok. Wis gak nyumbang ruwet kakek cocok. Dari makati ruwet wong iki. Departemen percocokan ta. Masya Allah. Saudara, singkat cerita, Ramadan bulan investasi. Ramadan bulan meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah. Sekecil apapun selama masih ada kesempatan, bismillah. Nomor 2, saya ingatkan bareng-bareng, ayo sekarang janji nama diri. Ramadan tahun ini kudu luwih apik katimbang Ramadan kemarin. Ramadan tahun ini traweh kudu lengkap. Ojo bolong-bolong. Malaikate basa ni pacet tek bolong kabeh. Ya gak ono malaikat ngomongnya aku dhewe, Bro. Cuman kan kebajet, Pak. Nomor 2, nomor 3, Pak. Masya Allah, di mana-mana. Lewis maleman itu orang-orang tidak mengeluarkan zakat mal, tapi zakat mall. Zakat mall. Gak duit-duit sih zakat mall. Heran aku ya, Masya Allah. Saya masih ingat, Pak. Dulu masih kanak-kanak, apa jadi ada enggak duit. Bapak itu kalau saya pakai mesti rada gede. Kegedean pada tahun ngarep pas. Muhammad. Kenapa Nabi Musa itu ingin menjadi umat Muhammad? Karena umat Muhammad punya yang namanya Lailatul Qadar. Kalau ibadah sekali bertepatan dengan Lailatul Qadar, nilainya adalah 1000 bulan. Itu dianggap siangnya berjuang berpuasa, malamnya tahajud. 1000 bulan itu kalau kita teruskan menjadi hampir 83 tahun 4 bulan. Kok misalnya kita menangi 10 kali, hampir kejar ibadahnya Nabi. Ini yang dimiliki cuma umat Muhammad. Nilai ibadah di bulan Ramadan pun
Kalau di luar Ramadan kita baca Al-Quran, satu huruf bi asyri amthali, cuman 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan minimal 100, maksimal gak ada yang tahu. Sehingga kalau dengan baca Bismillahirrahmanirrahim di bulan Ramadan disiapkan pahala yang cash hampir 1.900 kebaikan. Kalau dengan baca surat Al-Fatihah disiapkan pahala yang cash hampir 13.900 kebaikan. Kalau dengan tadi malam baca surat Yasin, maka dengan dikasih oleh Allah hampir 308.600. Karena jumlah huruf dalam surat Yasin itu hampir 3.068. Saya kata percaya itu berdiri. Saya nak berulah duduk norot hati cok sampai. Kalau sampai khatam Al-Quran 30 juz kita baca di bulan Ramadan, disiapkan pahala oleh Allah hampir 102.700.000 kebaikan. Karena jumlah huruf yang tergabung dalam Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas itu hampir 1.270.000 huruf. Di Ramadan, bulan Ramadan. Yang punya Ramadan itu sampai dan saya. Yang punya Ramadan itu kita. Tapi heran nih, dari keluar dari selain Ramadan itu tuyudah. Tambah tuyudah. Ya isinya tambah tuyudah. Yang kedua, yang membedakan masjid kita dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau Ramadan perhatikan. Rata-rata di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi, awal Ramadan sepi lah. Sepi, tambah rame, malam sudah bludak sampai tutup jalan hampir 1 kilo. Itu bedanya Masjidil Haram dengan Masjid kita. Awalnya kosong. Saya belum pengalaman. Saya benar profesional. Lalu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil gede dalam kota amal. Masjid sampean, Masjid Cowili kota amal gede. Jadi bedanya Pak. Kalau nggak terus semuanya. Ini fakta dan kenyataan. Nah, kalau nilai amal kita nanti ini berlipat ganda, makanya ada taksim klasifikasi amal ibadah. Ada berbentuk af'al bahasa apa? Ada akwal dengan bahasa ucapan. Nanti apa? Mau Al-Quran, mumpung Ramadan. Ada yang namanya bil af'al dengan bahasa perbuatan yang tidak pernah qobliyah ba'diyah Ramadan, jangan ditinggalkan. Yang enggak pernah sholat duha Ramadan, sholat duha. Aku heran kadang ono poso gak sembahyang subuh ono. Wong ya teko wong ya. Guyu delok aku saiki wong. Kata delok wong isin. Aku loro. Masya Allah. Poso lho sembahyang subuh betul diganti. Usul fardu isu-isu ngono. Adaan kawanan leta. Ojo bro, Ramadan ya poso gak sembahyang. Wah, perkodok boleh gitu. Tolong af'al, bahasa af'al. Kemarin saya contohkan. Ada satu amal ibadah yang namanya sholat. Kalau kita kerjakan dahsyat itu, apalagi Ramadan ini. Satu Nabi pernah dawuh, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus kan dari dunia, misalnya itu 1.000 miliar. Ini 1.964 triliun. Ojo kan dibayar oleh konkret jika piro itu kerja itu betul ya. Uang sebanyak itu masih belum bisa membeli Jawa Timur dan isinya. Sementara Jawa Timur bagian Indonesia bagian dunia. Berarti harganya dunia mega triliun. Semono Nabi dawuh 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isi. Ayo, ojo ngomong sunat. Selama ini mindset kita menerjemahkan sunat itu harus direview lah Pak. Selama ini kita menerjemahkan sunat itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Sunat itu dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni gak apa-apa lah ngono sih. Ya gara-gara gak apa-apa yo gak tahu sebenarnya sunat belas. Message-nya sekarang dirubah. Sunnah itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Mulai menit.
Ati gak sembahyang subuh tak anu anyang-anyang. Islam menang ini. Dilanjutkan kata hadis riwayat Abu Dawud. Kalau ada orang sholat subuh berjamaah, dilanjutkan zikir. Apakah baca Al-Quran, mengikuti kegiatan imam, atau mandiri, atau mengikuti kuliah subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit yang namanya matahari, lalu sampai sholat dua rakaat namanya sholat syuruk atau awal duha. Apa kata Rasulullah? Pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, 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 sempurna. Saya ini Pak On daftar haji reguler, daftar sekarang antriannya 38 tahun. Kalau haji plus daftar sekarang antriannya 7-8 tahun. Kalau haji furoda mandiri sekarang daftar sekarang berangkat bayarnya 35.000 US dollar, hampir 600 juta. Wis saya gak usah kating bayar, gak usah kating ngenteni, meneh mari bek subuh jamaah ojo mulai sih. Mulai tuyah tuh pancet kamarmu ketek kok kon. Ayo tunggu, zikir mandiri baca Quran. Hatta tatul asyamsu sekitar jam 5.32 menit. Salat sunat 2 rakaat. Namanya syuruk, pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Kita jujur ya, nek kan lakoni gak ngoyus. Gak ngoyus. Aku semua jujur saja. Yang nomor 3, al-akmal bil amwal, dengan harta benda kita. Apapun yang kita miliki itu bukan milik kita, Pak. Sak dermo nama. Hari ini dengan dada mungkin pegang uang. Bisa jadi nanti pulang ketemu pom bensin, berarti milik pom bensin. Masuk pertukuan milik pertukuan. Kalau di rumah kita ada deposito, ada sertifikat, itu sak dermo atas nama saja. Begitu kita mati berpindah namanya. Baru milik kita kalau kita serahkan di jalan Allah. Ono kotak liwat, seret 1.000 ya sampai. Di hadapan Allah 1.000. Seret kotak kurung pojok gua. 1.000 pis. Jadi malaikat piro cepet. Ya gue sampai. Halo? Coba dipergu ya bro. Aku ngaji gak serius. Santai-santai. Seperti masuk. Gak masuk tak masuk dulu sampai. Megani bapak karo wedok secara karakteristik. Aku dengar. Bapak karo ibu gak podo. Karakteristik watak-watu ayu gak podo. Bapak adus gak sabungan dadi, ibu gak bisa. Bapak budal trawe ku ditelat, kelambenan karo mlaku dadi, ibu gak bisa. Coba yuk. Lek gak tepak barekno bro tante ngalu ngaji pengamatan gak carene. Temen nanti bapak adus gak sabungan dadi, ibu gak iso. Kabeh muda saya kabeh adus, apa sih tepek kok. Ono sing luluran, masyaallah. Padahal aku sare jopok karo gaul sikile. Ora aku dete itu karepe podo. Nek rumangsa alisi pulang ireng ya aspal. Lah bener padang cet, kadang utul dipagri. Aku heran, ayo kok rumah ya lho, pagri. Ya enggak apa-apa, jebule dhewe podo-podo iki. Cuma aku heran lho. Nomor 2, ibu senengane ngomong bapak ini. Gak tapi bikin ngomong. Oh, duduk siapa kok duduk ini kan buri kita banget. Masya Allah. Jadi ibu Pak, kadang ngomong ya, bosan dong melaku ya. Nanti kita lain dong mati. Iya. Terus kamu ngomong ya, apa ya? Omong ini coba tambahin coba dari kecabah ya. Bangun Bu. Cibangun iso kok tukang. Saya enggak kembali tukang, repot kabeh. Yang jawabin bacet tapi dengan lesmiki. Wis kate yoyo nyambi duluwe sugi-sugi meja kursi api-api. Ya meja kursi api-api ini tukutan nemu ada tuku. Saya ro tuku ya, ro kok demblongan. Lah sampeyan enggak tuku, jape enak, gak seneng model itu. Padahal gak tuku iki.